Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 hal yang membuat mandi wajib tidak sah dalam ajaran Islam. Sebagai seorang muslim, tentu sudah diajarkan untuk melakukan hal-hal yang diperintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita semua juga diajarkan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Di dalam melakukan hal yang baik dan benar, Islam mengajarkan kita semua. Salah satunya tata cara mandi junub atau mandi wajib dengan benar. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas-hadas besar. Ada sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk melakukan mandi wajib, seperti selesai menstruasi, selesai berhubungan seksual, mengeluarkan air mani, melahirkan, dan orang yang meninggal. Mereka melakukan mandi wajib harus dilakukan secara benar dan sah. Kewajiban ini memang harus dilakukan ketika kita hendak menjalankan ibadah yang mewajibkan diri dalam keadaan suci. Allah juga memerintahkan umat muslim untuk melakukan mandi wajib dalam keadaan junub. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Jika kamu junub, maka mandilah." Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ada 7 hal yang dapat mandi wajib menjadi batal atau tidak sah. Apa saja 7 hal itu? Yang pertama adalah tidak melakukan mandi wajib secara benar. Hal yang pertama yang membuat mandi wajib tidak sah adalah ketika dilakukan dengan cara yang tidak benar. Mungkin saja ada poin-poin di mana tata cara mandi wajibnya lupa atau tidak sesuai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Maimunah binti Al-Haris berkata, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW. Lalu beliau menuangkan air kepada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah tata cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, baca niat, membersihkan hadas besar tanpa bersuara. Yang kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, membersihkan bagian kemaluan dan sekitarnya dari kotoran dan menggosokkannya dengan tangan kiri. Kemudian yang keempat, mengulangi mencuci tangan. Yang kelima, ambil wudhu seperti biasa. Keenam, menyela pangkal rambut sampai kulit kepala dengan jari-jari yang sudah dibasahkan dengan air. Lalu yang ketujuh, membasuh kepala sebanyak 3 kali. Dengan 3 kali menimba air sehingga seluruh permukaan kulit basah. Kemudian yang kedelapan, basahi seluruh tubuh secara merata dengan mengguyur dari ujung kepala hingga ujung kaki, dimulai dari bagian kanan lebih dahulu, lalu bagian kiri. Hal kedua yang membuat mandi wajib tidak sah adalah tidak membaca niat. Ini termasuk hal penting ketika hendak melakukan mandi wajib. Inilah yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa. Cara membaca doa niat mandi wajib pun dilakukan dalam hati atau tidak bersuara. Kemudian
Hal yang ketiga, tidak menggunakan air yang bersih. Ketika melakukan sesuatu yang akan mensucikan kembali tubuh, mandi wajib baru setelah dilakukan dengan menggunakan air yang bersih. Namun, jika dalam kondisi sulit mendapatkan air bersih, maka bisa dilakukan secara tayamum yang memiliki tata caranya tersendiri. Hal keempat yang membatalkan mandi wajib adalah ada bagian tubuh yang masih kering. Proses menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib haruslah membasahi seluruh anggota tubuh. Begitulah salah satu hal yang wajib dilakukan terkait tata cara mandi junub. Kewajiban membasahi seluruh tubuh, termasuk bagian-bagian yang tersembunyi seperti lubang hidung dan mulut, bisa dilakukan lewat berkumur atau menghisap air ke dalam hidung dan segera mengeluarkannya. Dahulu, jika Rasulullah SAW hendak mandi janabah atau junub, beliau membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya, lantas berwudu. Sebagaimana berwudu untuk sholat, atau beliau mengambil air dan memasukkan jari jemarinya ke pangkar rambut hingga beliau menganggap telah cukup. Beliau tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Tuangan setelah itu beliau guyur seluruh badannya, kemudian beliau basahi kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu hal kelima yang membuat mandi wajib tidak sah adalah rambut dalam keadaan tidak terurai. Bagi seorang perempuan atau laki-laki yang memiliki rambut panjang, ada baiknya untuk tidak mengikat rambutnya saat melakukan mandi wajib, sebab bisa saja air tidak masuk hingga ke sela-sela rambut sehingga mandi wajibnya akan tidak sah. Hal yang keenam yang membuat mandi wajib tidak sah adalah masih terdapat kotoran di dalam kuku. Kita perlu tahu bahwa kotoran yang ada di dalam kuku bisa menghalangi air sampai ke badan, khususnya pada bagian bawah kuku. Jadi ada baiknya sebelum melakukan mandi wajib bersihkan dulu kotoran tersebut. Ini juga berlaku dalam kondisi kuku yang menggunakan kitek, kecuali warna kuku alami. Kemudian hal yang ketujuh adalah tidak sesuai urutan. Tidak tertib dalam melakukan mandi wajib dapat membatalkan mandi wajib itu sendiri. Dalam melakukan mandi wajib, kita juga perlu memperhatikan rukun mandi wajib. Yang pertama adalah membaca niat di dalam hati atau tidak bersuara. Yang kedua, menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Lalu yang ketiga, membasahi seluruh anggota tubuh termasuk semua lipatan badan. Namun jika sudah memenuhi ketiga rukun mandi wajib tersebut, maka mandi wajibnya dianggap sah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 hal yang bisa membuat mandi wajib kita tidak sah yang perlu kita ketahui. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.